Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan part sebelumnya, kita sudah membuat program, kita sudah melakukan testing dan berhasil. Oke, untuk saat ini berarti permasalahan kita tinggal satu nih. Nah, apa itu? Kita akan mencoba untuk memperbaiki codingan yang sudah kita buat, atau biasanya kita sebut sebagai proses refactoring. Jadi semua hal yang kira-kira menurut kita rancu gitu, mungkin sebuah codingan tapi codingannya itu tidak kurang mengikuti convention pemrograman yang ada, mungkin dalam hal ini Java convention, Java coding convention. Nah, kita akan mencoba untuk membuat kode ini supaya lebih gimana ya istilahnya, lebih terstruktur, dan kemudian kita improve mungkin dari segi output atau inputnya. Nah, caranya seperti apa, kita analisis dulu mulai dari awal, mungkin dari DTO-nya dulu ya. Nah, kalau kita melihat ini ya, kalau kita melihat ada delete status DTO, student status DTO, ada student registration status DTO. Nah, ini sekiranya kalau kita melihat ternyata kok ada kesamaan gitu. Nah, ini bisa kita antara delete status DTO dengan student status DTO, ini nanti bisa kita refactor berarti. Oke, kemudian kita cek student service. Nah, student service-nya kok cuman kok langsung gini gitu, maksudnya langsung dalam bentuk kelas seperti ini. Nah, bayangkan gini, student service itu fungsinya fix, misalkan register siswa baru, kemudian delete siswa by ID, kemudian mencari student berdasarkan ID, kemudian mencari semua student. Satu lagi nih yang kurang, update-nya belum ya, update-nya belum saya belum saya tambahkan di sini, nanti bisa kita tambahkan jadi update student. Kemudian oke, bayangkan semisalkan fungsinya sudah fix gitu, register, update, delete, find student by ID, kemudian get student. Nah, semisalkan user lain punya logic lain untuk setiap untuk setiap fungsi yang ada di sini. Nah, apa yang terjadi? Bayangkan nih, kita punya sebuah project besar, kemudian di dalamnya itu mungkin ada ada kelas-kelas seperti ini ya, kelas-kelas seperti ini, mungkin di dalamnya ada student service, anggaplah begitu, dan student service ini sudah dipakai banyak sekali di kelas-kelas yang lain. Padahal ada fungsi baru yang ingin kita tambahkan, tapi ketika fungsi baru itu kita tambahkan, itu akan merusak mungkin proses yang lainnya. Oleh karena itu biasanya kan ini ya, artinya kita harus bikin kelas baru, dimana kelas itu tidak mengganggu fungsional yang ada di sini, meskipun dengan ini yang sama, dengan ketentuan yang sama, dengan fungsi yang sama, register new student, kemudian update, kemudian delete, kemudian find, kemudian get all. Tapi dengan kita menambahkan itu tidak mengganggu keberadaan yang lain, tidak mengganggu keberadaan service yang lain. Nah, gimana caranya? Artinya kita mesti bikin ini menjadi interface terlebih dahulu. Student service ini mungkin kita buat interface terlebih dahulu, baru setelah itu kita bikin baru lagi, bikin bikin istilahnya itu nanti bikin ini loh, bikin service baru lagi dengan mungkin logic yang berbeda. Tapi kali ini dengan mengimplement itu tadi ya, tentunya dengan mengimplement service baru yang sudah kita buat. Tapi tentunya ini nanti kita nggak usah bikin baru lagi, cukup karena studi kasusnya cuma satu kayak gini aja, berarti yang baik ya sudah bikin interface-nya aja, setelah itu baru di extend oleh
diimplement oleh student service ini. Nah, terus kita lihat di sini ada beberapa kode yang sama nih. Student set name bla 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 ini ya, sampai di sini student DTO, di bawah ada lagi kayak gini. Tuh, ngeset kayak gitu. Ini juga ada lagi. Artinya apa? Artinya sebaiknya ini dijadikan satu fungsi saja, tidak perlu banyak-banyak gitu. Oke. Cukup dijadikan satu fungsi dan semuanya bisa beres. Dan kita lihat apalagi kira-kira kesalahannya, kita cek dulu. Oke, kembali ke sini dulu sebentar, kembali yang ini tadi dulu. Ini kan codingnya banyak yang sama ya, oleh karena itu dijadikan sebuah fungsi aja untuk mengkonversi dari student DTO ke student ataupun sebaliknya. Nanti di sini di service class ini nggak apa-apa, tapi sebaiknya pakai ini sih, lebih bagus lagi kalau pakai mapper sih, struct mapper. Tapi kita kan nggak akan pelajari itu, nanti silahkan pelajari sendiri kalau pengen tahu bagaimana cara menggunakan struct mapper, kita bisa pakai itu. Nah, selanjutnya adalah kita cek di bagian student DTO mungkin. Nah, di sini ada name, ada first name, ada middle name, ada last name, ada address, ada gender, ada DOB. Meskipun di API-nya sudah jalan, tapi ada satu hal yang kurang. Kira-kira apa? ID, betul sekali. Jadi untuk saat ini kita akan mencoba untuk merekonstruksi ulang, merefaktor program kita. Mulai dari sini dulu. Kita sudah mengidentifikasi beberapa kesalahan ya. Tadi kurang fungsi update, kemudian service-nya ini seharusnya mengimplement interface, kemudian untuk studentnya ini kurang ID. Selanjutnya apa lagi? Kemudian di dalam student service ini nanti harusnya dikelompok-kelompokkan gitu. Dengan berarti kita harus bikin sebuah fungsi baru untuk menghandle transfer data ini, data transfer, untuk mengakomodasi ini biar nanti codingnya nggak kebanyakan kayak gini nih. Mesti bikinin lagi di sini, terus mesti bikin lagi yang kayak gini lagi nanti kalau ada proses baru. Nah, oleh karena itu kita mulai saja langsung di sini. DTO private long ID belum kita definisikan. Meskipun kita definisikan di sini, nanti ketika proses di insert ini baru ya, insert user baru itu post. Nah, register ini nggak perlu kita masukkan juga ID-nya, nggak apa-apa. Jadi dianggap nol. Kalau dianggap nol apa ya sudah, memang ID-nya bakal auto increment gitu. Jadi meskipun nggak diisi pun nggak apa-apa gitu, nggak akan berpengaruh. Nah, sekarang ID posisinya di sini, oleh karena itu kita bikin di sini aja. Setter-getternya klik kanan, generate getter setter. Oke, kemudian double klik, single clicking, kemudian oke. Nah, sekarang kita bikin setter sama getternya. Selanjutnya adalah tadi apa yang belum, student service. Kita cek student service. Kita akan mencoba untuk membuat fungsi ini jadi satu part saja, cukup. Student set name bla bla bla, set address bla bla bla, middle name, last name. Oke. Nah, artinya di sini bisalah kita akali gitu. Ini kita jadikan satu. Berarti misalkan nanti kayak gini. Kita bikin private student DTO. Kenapa saya kasih private? Supaya bisa diakses di kelas ini saja, nggak bisa diakses di kelas-kelas yang lain. Student
map DTO map student DTO to entity. Dimana student ini adalah entity, kemudian inputnya adalah student DTO. Student DTO. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini adalah tinggal mengkonversi saja. Berarti kita bikin student sama dengan new student kemudian student.set ID. Kalau ada ID-nya berarti nanti student.get ID student DTO .get ID. Selanjutnya adalah student.set front name student DTO .get first name student.set middle name student DTO .get middle name student.set apalagi last name student DTO .set get last name student.set last middle address name nya belum, berarti student DTO .get name. Selanjutnya student set apalagi ID sudah, front name last name sudah, name sudah, gender belum, student DTO .get gender student.get apalagi set gender sudah, name sudah, ID sudah, last name sudah, address tinggal address sama DOB. Oke, address student DTO .get address student.set DOB student DTO .get gender. DTO itu berarti get DOB berarti get DOB ya. Oke. Nah, ini kita sudah bikin map student DTO to entity. Berarti kita akan mencoba untuk mengkonversi DTO menjadi entity. Oke. Selanjutnya kebalikannya. Kalau selanjutnya kebalikannya nih. Control Z. Ada salah ketik saya. Nah. belum ada returnnya ya. Return student. Selanjutnya kita bikin fungsi kebalikannya, private juga. Tujuannya supaya bisa diakses di kelas ini aja, nggak bisa diakses dari mana-mana selain kelas ini sendiri. Outputnya apa? Student DTO. Kemudian nama fungsinya map student entity to DTO, misal begitu ya. Nah, di sini mungkin fungsi berarti inputnya adalah student. Oke. Student DTO, kita bikin objek baru, bikin objek student DTO yang akan kita isi nanti. Student DTO sama dengan new student DTO. Oke. Kemudian student DTO .set apa? Set ID sama dengan student get ID. Student DTO .set address front name dulu ya, bebas sih sebenarnya sih, first name, kemudian student .get front name, student DTO .set set apa nih, middle name, student .get middle name, student DTO .set last name, student .get
last name student TTO dot set name student dot get name student TTO dot set gender student dot get gender student TTO dot set address student TTO student dot get address. Kemudian yang terakhir DOB nya student TTO DOB date of birth set DOB student dot get DOB. Nah oke, seperti ini. Kurang satu, kita berikan balikan ininya, fungsinya balikannya adalah student TTO. Oleh karena itu kita bikin objek baru, kita isi, kemudian kita kembalikan lagi return student TTO. Oke, seperti ini. Nah sekarang kita cek, kita pakai di sini dari atas ini, kita refaktor ya. Nah ini proses konversi dari student TTO ke student, berarti ini bisa kita ganti pakai fungsi yang tadi nih. Ini langsung saja kita ganti map student TTO to entity student TTO. Oke, yang sini kita hapus saja semuanya. Nah tinggal satu baris ini kan lebih rapi kan. Nah kemudian yang di bagian sini, nah kita cek ini nih, queried student ini apa ini? Ini adalah student, kemudian di set ke result ini apa? Result ini adalah DTO, berarti dari entity ke DTO. Nah oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah seperti ini saja. Ini kita hapus, kita ganti dengan yang di bawah. Result sama dengan apa? Berarti kan map ini ya, map student to DTO, student entity ke DTO. Nah oke, ini apa yang akan di map, yaitu adalah student optional dot get. Nah gitu aja. Atau mungkin kalau bingung gini, biar sama kayak tadi ya, student itu queried result nah sama dengan student optional dot get. Nah ini kita masukkan di sini queried result. Sebaiknya sih langsung saja ini kita taruh di sini aja biar baris kodenya nggak terlalu banyak gitu. Nah selanjutnya ini dari mana? Ini dari DTO, kebalik, dari apa ya? Dari entity, student ini dari entity ke DTO, berarti langsung saja ini mungkin bisa kita hapus sampai ke bawah, jangan sampai add ya, jangan sampai add, soalnya add ini nge-add dari mana ya, dari DTO yang sudah kita konversi ke dalam ini, ke dalam list. Jadi yang kita hapus bagian sini saja. Nah ini sampai sini kita ganti dengan map entity to map student entity to DTO. Nah dia minta inputannya adalah student ini berarti adalah students.get get student ke i, kan diulang-ulang, maksudnya diulang-ulang apa? Maksudnya diulang-ulang di sini adalah di looping.
dari array ini ya, dari array student sini, dari list student ini kemudian di looping satu persatu. Oleh karena itu student.getI. Ya seperti itu saja kurang lebih ya. Nah sekarang codingannya jadi lebih rapi, lebih pendek di sini. Nah oke, kalau kita sudah menjadikan ini menjadi satu fungsi, nah selanjutnya apa yang kita belum itu adalah kita cek kembali, update nya belum kita bikin. Jadi kita bikin fungsi update, mungkin di bawah sini ya, di bawahnya registrasi, public, outputnya adalah student DTO, update apa, update student data misal gitu, inputnya adalah DTO juga, student DTO, student DTO. Oke, berarti nanti kita juga nambah satu endpoint lagi di controller. Nah di sini mungkin bisa kita ganti dengan seperti ini, students. Kita akan mengupdate data, berarti kita butuh inputan user, terus kemudian kita jadikan entity terlebih dahulu. Student berarti di sini expected, misalkan expected update gitu ya, sama dengan map student DTO to entity. Nah gini, student DTO. Oke, jadi nanti si student ini diganti ke dikonversi ke mana namanya, student, dikonversi ke student, ke entity, kemudian di save di database, cara nge-save nya gimana, kita panggil student repository dot save, kemudian expected update. Jadi ingat, yang perlu diingat adalah bahwasanya save ini tidak hanya untuk insert data. Save ini bisa juga untuk update data, seperti itu. Update data di table database. Nah, outputnya apa? Sama, berarti outputnya nanti entity gitu kan. Kita cek ya, control, kemudian mouse-nya saya arahkan ke sini. Nah itu public abstract s extend t, dimana s-nya itu adalah complete database lrn entity student save. Berarti ini bisa kita berarti outputnya adalah student. Oke, kayak gini. Misalkan save result. Nah seperti ini. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya apa? Kita bikin DTO baru, student DTO, result conversion misal. Kemudian di sini kita ambil save result ya. Hasilnya adalah updatean terbaru. Updatean terbaru kita masukkan ke DTO. Berarti apa? Map DTO to map student DTO to entity. Inputnya adalah save result. Kebalik. Map student entity to DTO. Nah, seperti ini. Kemudian return, di return apa? Result conversionnya. Nah, seperti ini. Kita sudah bikin satu menu, satu fungsi update.
pendek kan. Kenapa kok pendek? Soalnya sudah kita ini apa namanya, sudah kita bikin di private ini, kita bikin fungsinya sendiri untuk melakukan konversi. Nah, tapi sebaiknya saya ingatkan kembali, kalau misalkan sudah mahir, cobalah untuk pakai map struct gitu, struct mapper. Jangan pakai jangan kita bikin yang kayak gini-gini sendiri. Coba pakai library dari luar saja, struct mapper. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk bikin endpoint. Kita bikin endpoint baru untuk update. Nanti di sini misal gini ya, di setelahnya register mungkin. Nanti kita coba pas di terakhir post mapping. Update public response entity student DTO mungkin, kemudian update apa ya istilahnya ya, update profil, student profil endpoint misal gitu ya. Kemudian inputnya adalah request body. Jadi kalau untuk update kita perlu ngisi ID ya. Kalau untuk create untuk bikin baru kita nggak usah ngisi ID-nya, tapi kalau untuk update kita perlu ngisi ID seperti itu. Kemudian student DTO mungkin dari user, request body dari user. Selanjutnya adalah boolean, bukan boolean ya, langsung saja mungkin dari kita bikin ini dulu, bikin apa ya istilahnya, kita cek fungsinya di sini. Ini student service, berarti nanti student service dot update student data. Nah, dan di sini student DTO inputnya. Outputnya apa? Outputnya adalah student DTO juga. Student DTO response, mungkin gitu ya. Kita namakannya bebas saja. Kemudian return response entity. Oke. Kemudian di dalamnya dikasih respon. Nah, kita sudah punya update endpoint untuk update. Selanjutnya kita tinggal ekstrak kelas ini. Kita coba untuk bikin interface-nya terlebih dahulu. Berarti klik kanan, new, Java class, interface. Oke. Belum saya kasih nama. Student service gitu misal, interface student service. Oke. Nah, di sini kita perlu perhatikan tadi ya, kita ngekstrak fungsi-fungsi pentingnya saja. Oleh karena itu langsung saya kopas saja. Di sini isinya adalah ini ya. Oke. Lanjut, mungkin bagian respon student service ya, update-nya. Kemudian satu lagi mungkin delete-nya. Kemudian satu lagi find by ID, kita paste. Satu lagi adalah list get all student. Ini fungsi utamanya. Yang
mappernya ini kita nggak usah includekan, apalagi ini private interface, itu tidak bisa dikasih private interface, itu hanya untuk kelas untuk metode yang sifatnya public. Oke, nah seperti ini, jadi isinya seperti ini. Karena interface ini nggak usah kita definisikan public, ini kita hapus saja, ini kita hapus saja, kita hapus saja, kita hapus saja. Kemudian masuk ke student service. Nah, biar bagus berarti implements student service. Nah, beres deh. Jadi nanti ketika saya punya pemrograman, punya program ini ya, punya logic baru untuk student service, dan saya nggak ingin menghapus yang sudah ada, tinggal diklik kanan new, kemudian Java class sesuatu, misal student service versi 2 gitu misal ya. Nah, isinya tinggal implement student service, kemudian isinya boleh kita bikin beda seperti itu. Yang penting input dan output untuk setiap untuk setiap istilahnya itu metode itu nanti sama, harus sama, karena ini adalah interface. Oke. Nah, tinggal satu masalah lagi. Masalah apa? Kita cek di student controller. Kalau kita cek di sini, sepertinya tadi kita lihat di sini ada delete status DTO, kemudian ada student registration DTO, padahal isinya sama, message is success, metode-metodenya juga sama. Kenapa nggak kita bikin satu ini aja, satu template aja gitu? Caranya gimana? Kita bisa bikin pakai fungsi generic, bisa bikin pakai generic class ya. Klik kanan, new, kemudian Java, misal response DTO gitu ya namanya, dimana response DTO ini nanti bisa ada ininya, ada templatenya gitu, mungkin di dalamnya ada datanya gitu, datanya adalah T ini belum kita definisikan apa, tapi ya bisalah di sini nanti kita kasih. Kemudian di sini private T itu generic ya. T itu berarti masih generic. Kenapa kok generic? Karena kita definisikan di sini, dan ini bisa diganti apapun dengan kelas yang kita inginkan. Kemudian misalkan ini kita ganti dengan body gitu, result gitu ya, misalkan kayak gitu. Kemudian kita wrapping lagi, misalkan private is success, private boolean is success gitu. Kemudian satu lagi private private message, berarti string message gitu. Nah, sekarang kita bikin setter getternya, klik kanan, generate getter setter, seleksi semuanya, kemudian klik OK. Oke, kita sudah bikin ininya. Selanjutnya kita cek di controller. Di controller yang pakai itu apa aja tadi? Yang pakai student registration DTO. Ini nih banyak nih. Ini kita ganti aja, berarti kita refactor aja. Mungkin ini bisa kita ganti respon DTO ya. Dari sini dulu nih. Dari sini kita ganti response DTO yang isinya bebas, mungkin isinya data sesuatu data, mungkin bisa apapun itu, objek ya, karena kita nggak mendefinisikan input apapun nanti di sini, data nggak mendefinisikan apapun kecuali status dan message saja. Jadi ini saya kasih objek aja nggak apa-apa. Nah, ini berarti tinggal kita ganti juga
response DTO, kemudian objek, ini new response DTO kayak gini aja. Di tengahnya nggak usah kita kasih. Kemudian ini ganti response DTO, ini juga kita ganti response DTO, ini kita ganti response DTO, kita ganti response DTO, response DTO. Nah, semisal kita pengen nambah body nih di dalamnya, nanti tinggal kita, misalkan kita pengen nambah data gitu, berarti response DTO dot set result objek ini apa, tapi di sini kita nggak memerlukan, jadi nggak usah kita isi, kita kosongi saja. Jadi nanti keluarnya bakal nil gitu aja, nggak ada isinya apa-apa. Nah, kemudian di response entity sama juga, berarti kita bikin biar seragam ya, biar seragam kita bikin juga respon DTO nya. Di sini response DTO, T nya apa, student DTO gitu. Kemudian kemudian response DTO sama dengan new response DTO. Di sini juga kita ganti, berarti outputnya nanti response DTO, kemudian di sini adalah student DTO. Nah, terus di sini kita berikan message response DTO dot set message. Misalnya message-nya apa? Data telah diupdate. Misal kayak gitu ya. Kemudian response DTO dot set success, mungkin suksesnya adalah true gitu ya. Kemudian response DTO dot set result mana? Oh, response DTO salah, response DTO dot set result. Resultnya apa? Resultnya adalah respons saja, respons ini maksud saya, respons yang ini ya. Jadi ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian ini berarti kan butuhnya adalah yang tipenya respon student DTO. Berarti yang mana? Berarti kan ini. Berarti ini kita ganti respons DTO. Sesuaikan tipe datanya, oke? Nah, selanjutnya yang ID student mungkin yang sini ya. Delete ID student, kita cek boolean status bla bla bla. Nah, ini bisa kita samakan juga. Kita bisa pakai bukan delete status DTO lagi, tapi pakai response DTO. Response DTO T nya adalah bebas, berarti nanti misalkan objek gitu, kita nggak ngirim data apa-apa, cukup message dan status saja. Oleh karena itu saya ganti menjadi response DTO objek. Nah, kemudian di sini response DTO ini kita ganti response DTO. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ganti response DTO, ini juga kita ganti response DTO, ini kita ganti response DTO, kok retan, response DTO, kemudian ini juga kita ganti response DTO. Oke dah, beres. Perlu di set result? Nggak perlu, kita bikin kosong aja. Kenapa? Karena kita nggak perlu kembalian apa-apa gitu. Jadi biasanya kan tadi gini ya, response DTO dot set result. Tapi karena berhubung kita cuman mentransfer mentransfer message aja ke user, jadi kita nggak perlu
mas transfer, status sukses, dan set message. Jadi user tidak perlu untuk data lain kecuali message ini. Kecuali kalau perlu data lain baru di sini nanti set resultnya saya isi. Nah, selanjutnya di sini. Selanjutnya kita ada student DTO, student service, find student by ID student. Oke. Kita juga butuh di wrapping juga di sini, mungkin berarti kita bakal pakai ini ya. Bakal pakai response DTO, dimana tipenya adalah student DTO. Tipe kembalinya adalah student DTO. Berarti di sini kita bikin baru lagi response DTO, student DTO, response DTO sama dengan new response DTO. Nah, response DTO set message, misal set success misalnya true. Kemudian response DTO dot set result, bukan set message. Set message-nya apa? Misalkan ini hasil pencarian siswa dengan ID misalkan plus ID student gitu. Nah, kayak gini. Kemudian response DTO.set result. Resultnya apa? Misalkan resultnya adalah ini response DTO. Student DTO. Berarti kita masukkan student DTO ke sini. Ini ya parameternya, response DTO, T-nya tadi tipe generic. Karena tipe generic bisa kita ganti apa aja. Kemudian dalam kasus ini kita ganti menjadi student DTO, dimana student DTO ini nanti akan kita coba untuk masukkan ke respon DTO seperti itu. Nah, ini kemudian kita balikin respon DTO. Nah, beres untuk yang ID student. Tinggal satu lagi. Nah, berarti kita perlu di wrap lagi ya di sini ya. Di wrap pakai apa? Di wrap pakai response DTO biar seragam. Response DTO list student DTO kurungnya kurang 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin baru lagi response DTO. Kemudian di sini adalah student list student DTO. Ikut yang di sini ya. Ini kita akan jadikan output. Oleh karena itu berarti harus sama kayak yang di sini. Oke. Response DTO sama dengan new response DTO. Ingat tadi tipenya generic, respon DTO tipenya generic alias T. T-nya bisa apapun. Nah, T-nya saya ganti dengan list student DTO. Nah, di sini bisa kita langsung set saja response DTO dot set message, misalkan menampilkan seluruh data siswa titik gitu, misal message-nya kayak gitu. Kemudian response DTO dot set success misalkan true gitu ya. Kemudian response DTO dot set resultnya apa? Resultnya adalah misalkan student DTOS gitu. Nah, ini bisa kita ganti menjadi, kita sesuaikan dengan yang tipenya respon, dengan yang tipenya respon DTO di student DTO yang mana. Berarti ini kan, karena kita pengen mengirim ini ke user, berarti yang kita kirim adalah respon DTO nya, respon DTO. Oke,
kita save. Kemudian berarti di sini sudah beres. Kita coba untuk jalankan. Kita run. Apakah ada kesalahan? Semoga tidak. Kalau ada kesalahan nanti kita edit lagi. Oke. Tomcat started on port 3000, aman. Sekarang kita coba kita cek di database terlebih dahulu, sudah ada data apa saja. F5 saya refresh ya. Sekarang kosong, posisinya kosong. Kita register mahasiswa baru dulu. Pakai pos localhost 3000 API student register. Isiannya mungkin seperti ini. Denny Nursugi Surabaya mail bla bla bla. Oke. Register, ingat register tanpa ID nggak apa-apa. Kalaupun kita tambahkan ID nanti misalkan kayak gini, ini nggak akan ada pengaruhnya. ID misal begini ya, ID-nya apa, misalkan 1 gitu atau apa gitu kan, harus integer ya. Ini nggak akan ngaruh. Jadi karena kita tadi auto generate ID-nya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Oke. Ini saya hapus saja. Mari kita coba langsung kirim saja. Ini respon yang lama ya. Respon lama seperti ini. Kita cek kalau respon baru seperti apa. Klik send. Nah, hasilnya adalah message registrasi siswa baru telah sukses. Result 0, berarti nggak ada isinya. Success true. Kita cek di sini. Ini akan menyesuaikan dengan respons DTO. Nah, ini is success, message, sama result. Oke. Nah, ini seperti ini. Message, result, success. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita coba untuk nambah siswa baru lagi. Misalkan 45 8 gitu ya, 458 Kusuma Handi Wijaya. Kemudian alamatnya mungkin Surabaya, jenis kelaminnya laki-laki. Ini kita ganti tanggalnya, kita ganti 4 mungkin. Kemudian kita send. Registrasi siswa baru telah sukses. Oke. Kemudian kita cek di bagian ini, show all, http localhost 3000 API student show all. Kita klik send. Respon barunya seperti apa? Nah, message-nya adalah menampilkan seluruh data siswa. Kemudian resultnya adalah hasil yang dari database. Kemudian ada resultnya success true. Jadi result ini tadi yang generic, yang saya bilang generic ini tadi, tipenya bisa apapun karena dia generic. Yang T tadi loh, T itu bisa diganti apa aja, asalkan di atas, di bagian kelas, di bagian atas ini kita definisikan terlebih dahulu T-nya apa, kayak gini ya. Ini bagus, inilah bagusnya generic gitu, bagusnya kelas generic. Jadi bisa kita bikin abstrak seabstrak-abstraknya. Nah, selanjutnya kita ngecek apa lagi? Get all sudah, ID-nya mahasiswa ada yang mahasiswa yang ID-nya 1, kemudian ada yang ID-nya 2. Coba kita delete. App student berarti delete yang ID-nya berapa, misal yang ID-nya 1 nih. Kita klik send. Harusnya Denny Nursugi ini nanti hilang. Kita klik send.
Nah, berhasil menghapus data siswa, resultnya 0, kemudian suksesnya true. Oke, kita cek lagi, show all. Nah, saya klik send tadi, show all, atau mungkin pencet enter langsung aja. Nah, hasilnya adalah seperti menampilkan seluruh data siswa, result. Nah, ternyata cuman segini aja gitu. Kenapa? Yang satu tadi sudah kita hapus. Kemudian satu lagi mungkin delete sudah. Yang belum adalah search misalkan satu ada nggak nih? Kayaknya nggak ada deh, karena di sini adanya 2 gitu. Kalau kita send mesti error. Nah, ini hasil pencarian siswa dengan ID 1, result 00000, nggak ada isinya. Selanjutnya kita coba update. Kita coba ini dulu, show all dulu, show all. Oke, kita cek. Oke. Nah, kalau update butuh ID nih, berarti kayak gini nanti. Oke, ini kita ganti register jadi update. Kita sesuaikan di endpoint ini ya, update ya. Kita sesuaikan di endpoint student controller. Nah, di sini ada update kan? Update mana update? Nah, ini update /update. Berarti di sini juga update. Misalkan kalau update perlu ID, jadi nggak bisa langsung ini ya, nggak perlu, karena kita update-nya tadi by ID gitu. Jadi di sini kita langsungkan saja ID-nya berapa. Misal ID siswanya, yang ID siswanya 2, tadinya mungkin namanya first name-nya Kusuma Handiwijaya, mungkin last name-nya diganti Wijayangka gitu, Wijayangka. Terus alamatnya ternyata salah, misalkan Banyuwangi gitu. Kalau kita send, atau mungkin gendernya salah, yang tadinya laki-laki ternyata perempuan, nanti kita ganti aja langsung. Kemudian kita send, klik send. Apa yang terjadi? Nah, data telah diupdate. Nah, data barunya responnya seperti ini. ID-nya 2, name-nya sekian, first name-nya Kusuma, middle name-nya Handi, last name-nya Wijayangka, address-nya Banyuwangi, gendernya male, kemudian date of birth-nya sekian. Nah, kita cek mungkin di database langsung, di sini juga bisa. Kita refresh ya, F5. Nah, di sini ada kan Banyuwangi bla 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 bla, Handi, name-nya sekian. Nah, ini artinya program kita sudah berjalan dengan baik dan benar. Ingat, update membutuhkan ID. Jadi referensi untuk update itu adalah ID. Kalau register, ini kita bisa hapus saja. Register gitu. Nah, kayak gini. Register nggak perlu ID, update perlu ID. Pak, misalkan update-nya pakai put, boleh nggak? Boleh. Tapi dengan catatan di sini pakai put mapping juga, bukan post mapping. Berarti di sini nanti kita ganti put mapping. Terus misalkan delete, mana delete? Nah, ini delete mapping. Nah, ada kan? Mungkin tadinya get mapping, terus kita ganti delete mapping, bisa. Asal di sini delete mapping, kemudian nanti di sini juga pakai yang delete. Mana delete? Nah, kayak gini. Kita sesuaikan, pokoknya kita sesuaikan. Yang penting yang perlu kita ini ya, yang bakal sering dipakai itu post sama get. Itu aja sih kuncinya. Kalau mau berimprovisasi silahkan. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Ini sudah kita sudah mengupdate beberapa hal ya, menambahkan fungsi update, kemudian merefaktor programnya sehingga message-nya menjadi sama, kemudian kita bikin interface untuk student service,
Kita bikinkan interface sehingga nanti ketika saya pengen membuat fungsi baru yang sama, nanti tinggal kayak gini aja, klik kanan, new, Java, kemudian service student V2 gitu misalnya, student service V2. Oke, kemudian ini tinggal implement nih, tinggal implement apa? Is student service. Kemudian saya implement method. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ngisi logiknya seperti apa. Outputnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, dan seperti ini. Kemudian inputnya harus ini, dan ini. Jadi seperti itu saja. Itu kalau kondisinya misalkan kita butuh fungsi baru dan kita nggak pengen mengedit fungsi, mengedit metode dari kelas yang sudah ada. Jadi kita pakai interface. Ini saya delete ya. Refactor save delete. Oke, karena kita tidak butuh itu. Dan kemudian di student controller mungkin biar lebih spesifik, kalau itu tadi kan ada satu ya, student service-nya cuma satu, mungkin kita bisa pakai i student service, hanya saja di sini nanti kita perlu qualifier. Qualifiernya apa? Kita cek instansiasi kelas mana yang ingin kita instansiasikan, kelas mana yang kelas turunan student service mana yang pengen kita instansiasikan. Di sini kan sudah ada kan, qualifiernya adalah student service. Kita copy saja ini, kita copy, kemudian kita masukkan ke bagian student controller, kemudian di sini qualifiernya kita paste. Oke, seperti itu. Apakah nanti hasilnya sama? Ya, sama, nggak bakal berbeda. Nah, selanjutnya kita sudah bikin ini response DTO, kemudian ada delete status DTO, kemudian ada student registration status DTO. Nah, student registration sama delete status DTO ini sudah nggak kepake nih, sudah direfactor menggunakan response DTO. Oleh karena itu semestinya ini bisa kita hapus. Klik kanan, refactor, save delete. Oke. Kemudian di sini juga yang delete statusnya kita klik kanan, refactor, kemudian save delete. Mana delete? Nah, ini nih, save delete. Kemudian oke. Nah, sudah, kelasnya jadi lebih sederhana, cuma 2 biji aja untuk DTO-nya. Student DTO dan response DTO. Kita run lagi. Seharusnya tidak akan terjadi perubahan apapun. Ketika kita akses pakai Postman, sama saja hasilnya harusnya. Oke. Sudah berjalan di port 3000, kita langsung pakai saja register, kita cek, klik send. Nah, bisa. Berarti secara keseluruhan ini bisa di running. Kemudian nambah student lagi, misalkan get all gitu ya, show all, send, masih bisa. Oke. Kemudian fungsi-fungsi lain silahkan dicek sendiri, dan saya yakin pasti nggak akan error untuk fungsi-fungsi yang lain, sama seperti ini hasilnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk part refactoring kita cukupkan sampai di sini. Nanti misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.